Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sebagaimana janji saya tadi, kita sama-sama akan mendengarkan tausiah yang ketiga dari guru kita Ustadz Fatullah yang akan menyampaikan tema cara beramal yang soleh. Sebelum kita dengarkan, kita sapa dulu pemirsa yang ada di studio. Assalamualaikum. Masih semangat? Siap dengerin ceramahnya beliau? Oke, siap. Silahkan guru. Cabut nih. Cabut guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kurang kompak jawab salam saya. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dapat hadiah mobil. Mau hadiah mobil? Mau. Mobilnya Ustadz Abai. Boleh pantun boleh? Boleh guru. Semangat dong. Iya. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Ditanemin pohon paya sama Bang Raka. Cakep. Saya doain yang ngejawab salam saya. Cakep. Insya Allah cepat kaya, hidupnya penuh berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyyin karim sayyidina wa maulana Muhammadin. Sekali lagi. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Anus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema alhamdulillah Pak Kiai tentang cara beramal yang benar. Begini, nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah amanah. Assalamualaikum. Apaan? Nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah amanah. Amanah ini nanti akan kembali kepada Allah. Akan dipertanyakan, bahkan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum nikmat amanah ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisa nikmat umur yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada kita, tentunya kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan rangkaian amal-amal soleh. Paham? Paham aja biar cepat. Sehingga dengan amal soleh inilah yang nanti akan menemani kita, membahagiakan kita, menyelamatkan kita bukan hanya di dunia, sampai alam barzah, dan terlebih lagi proses yang sangat panjang, yaitu proses alam akhirat. Paham nih? Artinya apa? Kita ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hambaku yang beriman kepadaku? Apakah dia beramal soleh? Makanya Allah mengatakan,
ketika kita ingin balik kepada Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah nilai amal-amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleha. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbul Jalla Jalaluh, maka lakukanlah nilai amal soleh. Berakhlak amal, cari duit yang baik yang halal amal membaca Al-Quran amal godain cewek. Kalau baik pakai assalamualaikum guys, amal soleh. Kemudian cari berbakti kepada kedua orang tua, amal soleh. Hampir lagi sholat 5 waktu enggak tertinggal, itu nilai amal soleh. Maka landasi yaitu amal soleh, innamal a'malu binniyat. Niatin, akhlisu a'malakum lillah. Ikhlas kita mencari keridhaan Allah, beramal soleh untuk diri kita dan berjumpa dengan Allah, sehingga amal soleh itu sampai dan menjadikan buah pahala. Paham nih? Assalamualaikum. Masih hidup? Artinya apa? Di surat An-Nahl, Kiai, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan man amila solihan. Barang siapa man amila solihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min zakari wa unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, asalkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat catatan, asalkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu disebut orang membaca Al-Quran orang pergi umroh haji orang menjaga orang tua, memuliakan orang tua, orang yang beriman. Dan itulah yang disebut orang beriman ketika melakukan amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala nuhniyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kehidupannya sebagai hambanya, yaitu kehidupan yang lebih baik. Kalau kita beramal soleh ditatap sama Allah, senang apa senang? Apa kagak? Benar, cius. Lakukan action terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan amal soleh inilah kita membanggakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ditatap oleh Allah Subhanahu, tatapan Allah, cintanya Allah bagi orang yang beriman yang melakukan amal soleh yang baik, yang benar. Tatapan Allah kepada kita, Allah ampuni dosa kita, amin ya rabbal. Allah angkat derajat kita, amin ya rabbal. Allah berikan keberkahan ketika kita dalam keadaan kesulitan, kita beramal soleh ikhlas karena Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Yang belum dapat jodoh ada di sini? Halo? Semua kayaknya ini. Yang belum dapat jodoh, niatin amal soleh, dikasih nggak sama Allah jodoh? Dikasih. Kalau nggak percaya mati duluan. Artinya apa? Ketika Allah menatap kita, ketika kita menjalankan rutinitas apa yang Allah perintahkan, taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jatuh cinta kepada kita. Kalau Allah sudah jatuh cinta kepada kita, bagi orang yang beriman melakukan amal soleh, akhlisu a'malakum lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah turunkan rahmat, ampunan, hidayah, keberkahan, Allah angkat derajatnya. Ketika dia melakukan amal soleh dengan baik dan benar, pasti diwafatkan dalam husnul khatim. Amin ya rabbal alamin. Mau beramal soleh? Cius. Maka lakukanlah yang terbaik buat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal yang terbaik buat diri kita, yaitu bekal amal soleh. Jangan main-main terhadap kehidupan yang memang fata morgana. Betul Kiai? Berapa banyak orang yang sudah mendahului kita mati, nggak balik lagi. Lah kalau balik lagi serem. Benar Kiai ya? Apa?
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, ya Rabb, kalau seandainya engkau berikan 1 menit saja, 1 jam saja, maka aku akan beramal soleh yang disebut adalah sodako. Sodako ini adalah salah satu manfaatnya luar biasa di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti masuk alam kubur, amal yang wangi ini ketika beramal dengan baik yang benar akan menemani kita, menghangatkan kita, membela kita, menyelamatkan kita. Ketika ditanya orang mungkar dan nakir, man rabbuka, man dinuka, dan seterusnya ditanya oleh mungkar dan nakir, yang menjawab siapa? Bang Udin. Yang menjawab ialah amal soleh kita. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman yang melakukan action amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka nanti akan melihat pahalanya sengalir-ngalirnya, harum, wangi, semerbak, enak. Antum punya minyak wangi di rumah? Sekarang punya enggak? Harum enggak? Mau amal soleh harum seperti itu? Lakukanlah yang terbaik, melakukan amal soleh. Sehingga dengan amal soleh inilah kita bisa membawa kedua orang tua, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasan ketika seorang hamba melangkahkan kakinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ditatap oleh Allah. Bukan hanya Allah saja yang menatap, ribuan makhluk, jutaan makhluk, langit, bumi, bintang, matahari, semuanya. Ketika kita melangkahkan untuk menuju masjid, sholat 5 waktu, 1 hasta saja Kiai, sudah diampunin, sudah dirontokin dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Malaikat senang. Orang tua senang enggak? Malaikat senang, matahari senang, bumi yang kita pijak ngomong sama Allah, ya Rabb, hari ini aku dipijak oleh hamba-hamba yang soleh. Ya Rabb, ampuni dosanya, maafkan kesalahannya. Dan karenanya selagi masih hidup, maka lakukan yang terbaik di hadapan Allah. Carilah bakal amal yang soleh. Dengan amal yang soleh, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Begitu Kiai. Masya Allah, tabarakallah guru, luar biasa sekali pemaparan yang begitu sangat memberikan kesejukan buat kita semua. Sehingga segala sesuatunya betul-betul dijalani dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, setelah ini kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita di @cahayahati_news bertanya. Mudah-mudahan semua pertanyaan akan dijawab oleh guru-guru kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.